Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, Imam Dino Salam. Pada video kali ini, saya akan membuat video terkait penjelasan tugas proyek dari mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Milana, ST, MSc, PhD. Langsung saja kita ke tugas proyeknya. Nah, di sini sudah kelihatan yaitu tugas proyek dari saya sendiri yaitu terkait mata kuliah statistika. NIM saya yaitu 21073054. Nah, kita masuk ke soalnya. Nah, di soalnya di sini kelihatan yaitu ada tabel eh, di mana keterangannya itu pemakaian kampas rem per 1000 km. Ada dua produk, produk A dengan data 19, 18, 17, 19, 21, 17, 23, 19, 20, 16, 22, dan 24. Sedangkan di produk B memiliki data 21, 23, 22, 20, 19, 20, 18, 22, 20, 22, 26, 25. Nah, bunyi soalnya atau keterangan soalnya, sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan kualitas kampas rem dari merek yang berbeda. Kedua jenis kampas rem ini diduga memiliki kualitas yang tidak sama dilihat dari jarak tempuh kendaraan untuk setiap pergantian kampas rem. Untuk itu, dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara acak seperti yang ditampilkan eh, pada tabel di samping. Nah, jadi di poin ini ada dua poin yang akan kita jawab ya. Yang pertama untuk poin A, yaitu lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kedua produk ini berbeda kualitasnya dengan menggunakan alfa yaitu 5%. Yang poin B, yaitu jika standar pergantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 21.000 km, uji apakah setiap merek memenuhi persyaratan. Gunakan alfa 5%. Nah, kita jawab satu persatu ya poinnya. Pertama untuk poin A. Nah, untuk poin A sendiri, itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menjawabnya. Yang pertama, langkah pertama kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Yang mana di sini saya rumuskan untuk hipotesisnya yaitu H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara kualitas rem produk A dan produk B. H0 diterima jika T hitung kecil dari T tabel. Dan H1 ada perbedaan yang signifikan antara kualitas kampas rem produk A dan produk B. Nah, langkah kedua yaitu kita menentukan alfa. Nah, alfa sudah dijelaskan di dalam soal tadi, yaitu 5%. Dan kita jadikan kepada bilangan desimal, maka mendapatkan yaitu 0,05. Dan langkah ketiga itu tentukan statistik uji. Nah, tentukan statistik uji ini, kita harus pandai menelaah bagaimana bentuk dan jenis soal ini. Karena untuk menentukan statistik uji ini ada rumus. Kalau untuk ini biasanya ada 4 kriteria penggunaan rumus gitu. Jadi kita harus pandai menelaah, dan setelah saya telah untuk jenis soal ini kita menggunakan rumus yaitu T sama dengan X1 bar dikurang X2 per varian X1 kurang X2, di mana varian X1 kurang X2 itu bisa didetailkan kembali menjadi akar kuadrat dari varian 1 pangkat 2 per N1 ditambah varian 2 pangkat 2 per N2. Nah, kita lanjutkan. Untuk langkah keempat, yaitu kita menentukan kaidah pengujiannya. Yang pertama, jika T hitung kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Yang kedua, jika T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, selanjutnya, langkah kelima kita harus mencari T hitung terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada rumusnya, T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar per akar kuadrat dari varian 1 pangkat 2 per N1 ditambah varian 2 pangkat 2 per N2. Nah, ini penjelasan dari rumus yang sebelumnya juga. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita harus mencari jumlah rata-rata produk A,
atau kita simbolkan dengan X1 dan B dengan X2. Nah, sudah sini saya cari terlebih dahulu untuk rata-rata dari A bar, maka jumlah data-data yang tadi kita bagi dengan berapa jumlah datanya. Di sini diterangkan 19 ditambah 18 ditambah 17 tambah 19 tambah 21 tambah 17 tambah 23 tambah 19 tambah 20 tambah 16 tambah 22 tambah 24 bagi 12. Maka mendapatkan hasil 19,58. Nah, untuk B bar sendiri atau rata-rata dari produk B, maka 21 ditambah 23 ditambah 22 ditambah 20 ditambah 19 ditambah 20 ditambah 18 ditambah 22 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 26 ditambah 25 dibagi dengan 12. Maka mendapatkan B barnya itu sebesar 21,5. Nah, setelah itu kita harus mencari varian dari masing-masing produk. Yang pertama, kita cari varian produk A. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu SA pangkat 2 sama dengan sigma A pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma A dipangkatkan 2 per N. Dibagi dengan N kurang 1. Maka di sini kita masukkan semua data-data yang ada di produk A itu dipangkatkan 2. 19 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 ditambah 19 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2 ditambah 19 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2. Maka selanjutnya dikurangkan dengan sigma A ini 19 ditambah 18 jumlah datanya ditambahkan sebelum dipangkatkan. Maka didapatkan hasil 235, baru dipangkatkan menjadi 2, baru dibagi 12 gitu. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu untuk varian dari produk A yaitu 6,26. 6,265. Nah, itu varian dari produk A. Kita lanjutkan ke varian produk B, juga sama rumusnya seperti itu. Sigma B pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma B dipangkatkan 2 dibagi N per N kurang 1. Maka semua data-data yang ada di B dipangkatkan menjadi 2. 21 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 19 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 ditambah 26 pangkat 2 ditambah 25 pangkat 2 dikurangkan dengan sigma jumlah data B ini sebelum dipangkatkan ditambahkan dulu, maka didapatkan hasil 258, baru dipangkatkan 2 dibagi 12 per 12 kurang 1. Maka kita dapatkan untuk varian dari produk B ini sendiri adalah 5,545. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendapatkan barnya rata-rata dari masing-masing produk dan variannya, maka baru bisa kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari T hitung. Untuk rumusnya sendiri sudah dijelaskan tadi, yaitu A bar dikurang B bar per akar kuadrat dari SA pangkat 2 per NA ditambah SB pangkat 2 per NB. Maka kita masukkan angka-angkanya, yaitu T hitung sama dengan 19,58 dikurang 21,5 per akar kuadrat dari 6,265 dibagi dengan 12 ditambah 5,45 per 12. Maka T hitung sama dengan 1,92 per 0,99. Maka kita dapatkan hasil untuk T hitungnya 1,939. Lalu baru kita lanjutkan kepada langkah yang ke-6. Nah, setelah dapat yang tadi T hitung, maka kita harus mencari T tabel terlebih dahulu. Nah, untuk T tabel sendiri kita sudah mengetahui untuk alfanya sama dengan 5%. Dan karena data ini memiliki dua subjek atau dua arah, maka 0,05 itu dibagi dengan 2, mendapatkan hasil 0,025. Maka untuk degree of freedom-nya juga sama mendapatkan rumus sama dengan N kurang 2. Ya, jumlah datanya tadi ada 24, produk A 12, produk B 12, maka ditambahkan 24, dikurang dengan 2, maka 22. Sehingga untuk T tabel sendiri sama dengan alfa titik koma
degree of freedom. Maka T sama dengan 0,025 titik koma 22. Maka di sini bisa kita lihat di tabelnya itu di garis ke-22 dan 0,025. Di sini kita mendapatkan hasil 2,074. Nah, itu untuk T tabelnya sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan T hitung dan T tabel, kita bisa mengambil langkah ketujuh, yaitu keputusan dan menarik kesimpulan. Kita mendapatkan T hitung 1,939 dan T tabel 2,074. Maka T hitung kecil dari T tabel 1,939 kecil dari 0,74. Maka A0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara kampas rem produk A dan kampas rem produk B. Nah, itu untuk poin A ya. Nah, untuk poin B sendiri, karena pengerjaannya agak rumit, maka kita lakukan menggunakan Excel saja. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu untuk share screen-nya ke yang Excel ya. Nah, sini sudah saya pindahkan. Nah, terlebih dahulu kita kembali ke soalnya. Sini sudah diterangkan tadi ya. Ini produknya dan data-datanya. Nah, untuk soal yang kedua atau soal B ini yaitu jika standar pengantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 21.000 km, uji apakah setiap merek memenuhi persyaratan. Gunakan alfa sama dengan 5%. Nah, sama dengan poin A tadi, kita di sini juga memerlukan beberapa cara untuk menjawab soalnya. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama itu kita harus merumuskan hipotesis. Nah, di sini sudah saya rumuskan yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Produk memenuhi syarat. Dan H1-nya produk tidak memenuhi syarat. Untuk syarat signifikansi yaitu 0,05 atau 5% ya sama dengan yang poin A tadi. Nah, untuk statistik ujinya juga sudah kita ketahui di sini. SSW-nya bisa dilihat ya. Besar sedikit. Nah, ini untuk statistik ujinya. Nah, selanjutnya langkahnya yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengeluarkan ini data-datanya terlebih dahulu. Saya buat seperti ini ya. X1J, X2J-nya. Maka di sini ini produk A, ini produk B-nya. Maka sebelum itu kita mengetahui ya rumus secara keseluruhannya untuk poin B ini adalah seperti ini. Yaitu SSB sama dengan 1/N sigma K dikali TI pangkat 2 dikurang T2 titik per NK. Untuk SST-nya sigma K kali sigma N kali X2 IJ dikurang T2 titik NK. Dan SSW-nya sama dengan SSR dikurang SSB, MSB-nya sama dengan SSB per K dikurang 1, MSW sama dengan SSW per K dikali dalam kurung N kurang 1. Dan FH-nya itu sama dengan MSB per MSW. Nah, untuk mudahnya memahami rumus ini, maka kita pecah-pecah terlebih dahulu gitu. Kita pecah-pecah, maka yang pertama kita lakukan yaitu pertama kita sumkan untuk masing-masing tabel. Untuk produk A kita mendapatkan sumnya, yaitu di sini sudah kita sumkan, maka mendapatkan hasilnya yaitu 235. Ini juga sum dari B, itu mendapatkan 258. Nah, ini disebut dengan TI. TI. Nah, di sini pecahan dari rumusan tadi ya, sigma K tadi, itu di sini ya, sigma K. Maka untuk sigma rumus sepenggal ini kita mendapatkan TI pangkat 2. Ini adalah pangkat 2 dari yang ini 235, maka mendapatkan 55.225. Dan ini pangkat 2 dari yang 258, kita mendapatkan 66.564. Maka untuk TI atau yang ini, maka mendapatkan hasil yaitu 121.789. Nah, selanjutnya pecahan berikutnya, ya ini ya. Nah, ini
Maka ini adalah sum dari keseluruhan pangkat 2 dari data-data ini. 361 adalah sum dari pangkat 2 dari data 19. Yang 324 pangkat 2 dari data 18. Begitu juga berikutnya, yaitu sejajar ya. Dan 21 ini juga pangkat 2-nya dari data 21 ya. Nah, setelah itu, maka untuk ini adalah mendapatkan hasil yaitu dengan cara mengsumkan semua pangkat 2 dari data-data tersebut lalu dijumlahkan. Maka kita mendapatkan hasil yaitu 10.279. Nah, ini untuk sum semuanya itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke pecahan yang ketiga, itu yang T titik-titik, yaitu di sini ya T titik-titik itu sama dengan ini ya. Nah, untuk T titik itu adalah sum dari yang sum datanya, bukan pangkatnya. Maka kita mendapatkan titik itu 493. Untuk K2 ini adalah karena dia memiliki produk A dan produk B, tidak ada produk C-nya, berarti itu dua kategori. Dan N ini, 12 ini jumlah data gitu. 19, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 data masing-masingnya, produk A dan produk B. Nah, selanjutnya kita akan mencari SSB. SSB ini rumusnya di sini 1 per N, K per I sama sum K per I sama dengan 1 kali TI pangkat 2 dikurang T2 titik. T titik titik dipangkatkan 2 per NK. Nah, maka untuk SSB ini itu caranya 1, jadi 1 dikurang 1 dibagi E55. E55 itu adalah ini ya. E55 ini 12, 1 per N tadi kan, 1 per N, itu per 12, dikali E49. E49 itu ini, itu T yang ini, rumus yang ini ya, T1 pangkat 2 sumka ini, dapat 121.749 dikurang E53. E53 itu yang ini, nah, 493 di titik itu ya, dipangkatkan 2, dibagi dengan E55, E55 yang ini lagi, N di E55 dikali E54 yang 2, K dan 2. Jadi sudah sesuai ya. Nah, ini rumusnya tadi, N kali K. N kali K, ini dipangkat titik-titik dipangkatkan 2, yaitu E53 ini dipangkatkan 2, E49 ini adalah yang ini, dan 1 per N ini 1 per E55. Ya, kita mendapatkan hasil, yaitu 22.000 20.0417. Sedangkan untuk ST sini rumusnya ya, yang ini, maka jika kita masukkan, maka J46, 46 itu yang ini ya, J46, 102, 749 yang ini, akan dikurangkan dengan kita buka kurung terlebih dulu 2 kali E53, ini E53 titik-titik dipangkatkan 2, titik ini dipangkatkan 2 per NK. NK itu E55 dikali dengan K2 ya, E54. Maka kita mendapatkan hasil untuk SST-nya itu 151.958. Untuk SSW sendiri, di sini dituliskan SSR, SST dikurang SSB. Maka gampang saja kita kurangkan aja SSB ini dikurang SST. Maka dapat hasilnya tadi 129.917. Nah, untuk MSB, SSB per K kurang 1. Nah, untuk MSB sendiri, untuk yaitu rumusnya SSB per K kurang 1. Berarti SSB, ini SSB kita ambil 2, K ini dikurangkan dengan 1. E54 ini K. Ya, dikurangkan dengan 1. Maka kita mendapatkan untuk MSB-nya itu 22.004.117. Nah, untuk MSW juga, itu rumusnya di sini SSW per K
K dalam kurung N kurang 1. Maka kita rumuskan di sini SSW ini yang H55 per dalam kurung E54. E54 ini adalah yang K. Nah, dalam kurung itu E55 N 12 dikurang 1. Maka untuk MSW-nya kita mendapatkan 5,9053. Nah, untuk F hitung sendiri, itu gampang. Itu MSB per MSW. Maka MSB dibagi dengan 22,0417 dibagi 5,9053. Maka kita mendapatkan hasilnya 3,73. Nah, itu. Nah, untuk F tabel sendiri, ini kita harus berpedoman ke tabel. Namun, pengerumusan F tabel pada ini namanya sistem ANOVA ya, sistem ANOVA. Maka F alfa dalam kurung F1, F2. F1-nya itu K dikurang 1, sedangkan F2 N kurang K. Nah, kita tak mengetahui K-nya itu 2 ya. 2 dikurang 1 itu sudah jelas 1 ya. Maka kita masukkan di sini F 0,05. Kenapa 0,05? Karena 5% tadi ya. Didapat 0,05. Maka yang satu ini K dikurang 1. 2 dikurang 1 akan 1. N dikurang K itu 12 dikurang K. 12 kurang 2 dapat 10. Maka kenapa dapatnya 49,6? Maka kita lihat di tabelnya. Di tabelnya di sini kita dengan salah lihat ya. Nah, saya perbesar ya. Nah, di atas tabel itu tertulis F 0,05, F1, F2. Maka F1 yang ini bagian atas ini, F2 yang ke bawah. Maka F1 kita tadi mendapatkan 1. Ini. Nah, F2-nya yang 10, maka dapat 4,96. Nah, itu kenapa dapatnya 4,96 itu karena dari tabel yang sudah sesuai standar. Nah, maka akhirnya untuk bisa kita lanjutkan ke langkah keempat, itu daerah kritis. Nah, daerah kritisnya sendiri yaitu tolak H0 jika F hitung besar sama dari F tabel. Sedangkan terima H0 jika F hitung kecil dari F tabel. Dan keputusan F hitung, keputusannya kita dapatkan F hitung kecil dari F tabel. Maka terima H0. Di kesimpulannya itu produk memenuhi syarat. Nah, itu cara untuk menjawab poin yang B. Nah, mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari tugas proyek mungkin yang sudah saya jelaskan. Namun mohon maaf jika terdapat kesalahan, rasanya mungkin bisa disampaikan di kolom komentar atau disampaikan ke saya langsung secara langsung ya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya terangkan terkait tugas proyek. Salah dan juga saya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.